kenapa ya kok bisa konten saya itu nggak viral-viral padahal editingnya udah oke, terus isi kontennya itu juga udah bagus, tapi kenapa kok masih sepi gitu ya. Bikin konten tuh kayak bikin rumah, kita harus bikin fondasinya dulu kan. Nah, kita harus nge-build dulu audiensnya yang sesuai sama niche-nya kita kayak gimana gitu Konten loh. joget itu nggak salah ya. Nah, konten joget itu nggak salah. Yang penting Pokoknya pesannya pesannya tersampaikan. tersampaikan. Halo Maxian, selamat datang di Upskilling with Maxi Academy. Upskilling with Maxi sekarang di hari ini bakal dibawakan sama saya, Joseph, yang sudah minggu lalu sudah pernah muncul bersama C Sydney gitu ya, dan di sini ada Max Kak. Coba tebak nama saya. Ini muncul namanya di bawah. Bercanda saja ya Maxians ya. Oke. Jadi di kali ini kita tuh bakal bahas ya. Ya, ini mungkin dari secara background aja ya. Ini kan Kak Nana ini sebagai sosial media spesialis. Kalau misalnya kita lihat di Instagram dan TikToknya Maxi itu semuanya ada mukanya Kak Nana gitu ya. Karena sebagai yang ngurusin sosial media dan juga sebagai konten kreatornya. Nah, Jadi sore ini ya kita bakal bahas tentang kenapa banyak konten yang nggak viral begitu. sempat beberapa waktu yang lalu itu saya kayak ketemu sama orang nih, dan orang sesama digital marketer juga. Dia itu cerita kayak baru awal lah dia itu mendalami digital marketing, dan kayak tanya kenapa ya kok bisa konten saya itu nggak viral-viral padahal editingnya udah oke, terus isi kontennya itu juga udah bagus, tapi kenapa kok masih sepi gitu ya. Padahal dia tuh pingin banget buat Kontennya viral. viral. Nah, kok di sini kan pasti Maxine pasti juga banyak ngerasain hal yang sama. Nah, mungkin alasan utamanya itu gimana tuh Kak Nana kira-kira? Kalau dari saya ya, menurut pengalaman saya, kalau bikin konten itu jangan ngejar viral dulu nggak sih? Begitu. Oke. Jadi mungkin kalau untuk awal-awal ya kita memang harus bangun relasi dulu ya, hubungan sama audiens kita. Kita juga harus kayak nentuin targetnya. Ya, target audiens kita itu kalau TikTok sama IG pun juga beda kan ya. Dari Instagram seperti apa audiensnya, dari TikTok juga. Saya dari pengalaman saya pun juga di Maxi ya, TikTok itu juga nggak yang langsung seviral sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah dapat gitu ya strategi yang pas seperti apa. Dulu awal-awalnya juga gitu, karena mungkin mindsetnya jangan dibuat seperti viral, tapi kita juga harus bangun dulu ya dari bawah. Memang mungkin awalnya kita harus konsisten dulu, konten yang banyak ya, sebanyak-banyaknya itu juga harus rutin biar kita itu juga kebaca algoritmanya ya dari TikTok, kita itu fokusnya di mana gitu ya, terus yang disukai sama audiens apa. Nah itu nanti kalau memang dari konten kita yang sudah kita buat yang bagus ya, pasti bakal direkomendasiin lagi sama TikToknya. Betul. Gitu. Jadi kita harus Gitu. nge-build Jadi, dulu ya. Betul, kita harus bangun dulu gitu, harus yang konsisten. Lalu nanti kalau emang udah terlihat nih kan engagementnya ya, like-nya banyak, komennya banyak. Nah itu nanti mungkin kalau kita bikin konten lagi, pasti bakal direkomendasiin lagi sama si TikTok. Begitu. Jadi jangan viral-viral saja. Betul. Andaikan kayak bikin sosial media atau bikin konten tuh kayak bikin rumah, kita harus bikin fondasinya dulu kan. Nah, kita harus nge-build dulu audiensnya yang sesuai sama niche-nya kita kayak gimana. Jadi dari nol kita bikin konten-konten berkualitas dan akhirnya ngumpul tuh di situ. Nah, itu baru dari situ mungkin konten kita bakal banyak yang viral kayak gitu. Nah, mungkin juga kalau masukan dari saya ya kebanyakan tuh kesalahannya teman-teman yang bikin sosial media dan bikin konten gitu, mereka itu kurang koneksi sama audiens. Betul. Nah, itu Kurang relate ya kontennya ya. kurang relate dan juga kurang tanda kutip itu mengajak interaksi sama Kurang ngena. Iya, kurang kena, dan juga interaksi sama audiens itu loh. Kan kalau kita bikin konten tuh gimana caranya
bisa ya relate sama audiens dan juga bisa ngajak interaksi audiens. Jadi Iya. audiens itu nggak Nggak kayak pasif cuman- gitu loh, nggak Betul. cuman kayak cuman sekedar apa Kalau bisa cuman lewat aja. apa feedbacknya itu tadi ya, kayak di awal 3 detik pertama ya biasanya ya teman-teman, 3 detik pertama kalau bisa kita udah bikin ya copywriting atau ya pokoknya wordingnya, kata-kata itu yang oh ini pasti bermanfaat nih buat aku nih gitu, atau enggak bikin orang aku harus nonton sampai habis biar aku dapat apa gitu dan manfaatnya apa gitu loh. Nah, betul. Mungkin dari teman-teman di sini ya yang bikin konten itu mungkin bisa survei dulu lah sama pasarnya kalian gitu ya. Kira-kira audiensnya kalian tuh pingin nge-build audiensnya kayak gimana sih Betul. dari awal. Jadi misalnya studi kasusnya ada YouTuber, kalian seorang YouTuber gitu ya, mau bikin review gadget, videonya itu bagus, kalian udah detail dari segi sinematografinya udah bagus semuanya, visualnya, tapi kalian tuh masih sepi. Nah itu kalian itu lupa bahwa kalau orang-orang yang nonton video kalian itu nggak semuanya itu penyuka teknologi, tapi juga orang-orang awam. Jadi kalian harus bikin kemas kontennya itu nggak cuman sekedar spesifik dan detail aja, tapi juga harus ada elemen serunya, ada elemen mudah dimengerti gitu loh sama orang-orang yang awam kayak gitu. Studi kasusnya kayak gitu. Jadi kalian tuh harus survei dulu audiensnya tuh yang mau kalian build tuh kayak gimana dulu. Betul. Nah, Jadi kalau mungkin masih awal-awal ya, kita memang harus banyak coba-coba gitu ya. Ini cocoknya ke siapa gitu. Apakah akun ini ya yang akan kamu bangun cocoknya untuk orang yang sudah tahu gadget ya, atau yang belum, masih awam banget. Nah, itu kita harus memang melakukan banyak testing dari konten kita gitu. Jadi nanti kita lihat engagement rate-nya bagaimana, viewersnya berapa gitu-gitu ya. Itu nanti kan bisa dianalisis dari situ. Dan kedepannya bisa kalian jadikan sebagai strategi ya, sebagai strategi kedepannya, diulang-ulang lagi. Nah itu nanti udah deh, tinggal kita kayak kerja itu kayak autopilot gitu ya. Betul. Tinggal ngembangin aja idenya gitu. Terus kita bangun-bangun relasi ya, bangun hubungan sama audiens, bikin yang lebih relate. Nah itu pasti udah bisa viral tuh nanti. Gitu. Jadi tanda kutip tuh viral tuh mengikuti gitu ya. Itu kayak bonus. Jadi bonus. Ini bonus. Nah, karena viral tuh juga kayak dari misalnya ya banyak kalau kita lihat konten kreator maupun sosial media akun manapun yang viral itu mereka nggak mungkin semua kontennya viral. Dari 100 misalnya 1000 konten yang viral tuh paling cuma 10, cuma 5 gitu kan. Nah, kalau kita di Max sih ya sama ya. Kita juga mengalami hal yang sama gitu loh gitu. Jadi awal-awal juga kayak susah sekali gitu loh ya gitu. kan. Iya, makanya viral itu nanti bakal mengikuti. Yang penting kalian dari intinya dulu, dari core-nya gitu, kalian harus kuat. Kalian harus bikin ini Jangan kontennya suruh nonton doang gitu, tapi jadi, diajak betul interaksi. kayak gitu. Dari Kak Nana nih, kira-kira dari pengalamannya Kak Nana nih yang sudah nge-build ya, kalau kita lihat di TikTok dan IG-nya Maxi Academy itu yang memulai dari nol ini adalah beliau. Jadi mungkin bisa share pengalamannya gitu ya dari awal. Dari awal sampai akhir. Jadi kayak secara singkat aja sih, kayak perjalanannya kok nge-build dari nol itu dulu bikin konten kayak gimana, sekarang kayak gimana, kayak gitu aja. Oke, jadi mungkin kalau dari awal-awal masuk itu sudah ada gitu, cuman mati. Gitu, jadi nggak yang aktif terus setiap hari. Cuman untuk ngejar viral pun kita juga nggak harus ngonten yang setiap hari gitu. Jadi tapi kan kayak percuma kita ngejar kuantiti tapi nggak kualitinya impact ke orang lain kayak gitu. Kalau dulu awal-awal itu ya saya masih inget banget followersnya masih 700 gitu ya. Tapi sekarang ya sudah alhamdulillah gitu ya, dari banyak strategi yang saya coba itu sekarang sudah menjadi berapa 4.000, dan untuk followers TikTok itu
mungkin saya masuk itu baru ratusan mungkin 100 atau 200 gitu ya. Sekarang sudah juga ribuan dan itu tidak mudah ya, sangat susah sekali gitu. Jadi untuk pertama mungkin saya riset dulu kira-kira strateginya si Maxi ini dulunya seperti apa, yang sudah dijalankan ya, yang sudah dijalankan seperti apa. Itu memang penting ya teman-teman, kita harus analisis dulu kira-kira strateginya Maxi ini dulunya kayak gimana gitu, cara kerjanya seperti apa, lalu mungkin kayak per hari mereka bakal melakukan apa gitu. Terus habis itu saya cocokkan lah ya sama skill saya gitu ya, dan pengalaman-pengalaman saya yang saya punya. Saya bangun lagi dan diskusi gitu ya sama banyak leader ya, sama banyak tim, kira-kira kalau misalkan pakai strategi seperti ini apakah cocok gitu. Setelah melakukan riset, kita diskusi nih kira-kira rencana awalnya seperti apa gitu. Setelah itu aku juga tanya sih ke Cesit ya, ini audiensnya seperti apa. Untuk langkah awalnya mungkin dulu ke awareness dulu ya, kalau aku ya, kita memang kan masih baru, jadi minimal harus orang-orang harus tahu dulu nih. Kalau misalkan kayak ujuk-ujuk kita langsung jualan kan ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, tapi aku udah ngomong ya, kalau misalkan untuk langkah awal itu harus awareness dulu, orang-orang harus ngerti kita ini siapa gitu. Tapi nanti mungkin setelah di tahun kedua ya, ke tahun keduanya, mungkin ke tahun kedua Maxi ini sudah ada kayak leads. Di tahun pertama memang sudah ada leads dari sosmed, tapi nggak yang sebanyak sekarang gitu. Jadi ya dari sosmed ini mungkin seperti istilahnya katalog ya, yang dibawa sama Kak Jess gitu, sama ke IM gitu. Jadi misalkan mau lihat-lihat Maxi bisa langsung sosmed kita seperti itu. Jadi kontennya pun ya nggak yang ini Jose, nggak langsung viral seperti itu. Banyak banget ya yang konten saya yang saya coba. Dari mulai kayak interview ke orang-orang gitu ya, dulu yang masih belum ada Anda itu saya ngontennya pakai HP gitu, edit sendiri gitu ya. Jadi editor, jadi content planner, jadi sosmed spesialis juga, nge-ads itu dulu juga pernah gitu loh. Sampai akhirnya kayak oh ternyata kalau ditambah tim nih oke nih gitu. Begitu. Keren ya, keren. Begitu. Ya, berarti kayak dulu sebelum dipegang aslinya sudah ada, tapi akhirnya pindah tangan ke Kak Nana di sini. Dulu joget-joget gitu kontennya. Tapi kadang kita perlu konten joget juga buat. Iya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi asal konten pesannya itu pesannya konten itu. joget itu nggak salah ya. Nah, konten joget itu nggak salah. Yang penting pokoknya pesannya tersampaikan. Soalnya kan dari konten joget itu kan kayak kita numpang trending musiknya dan lain-lain. Benar, itu emang juga bisa ngangkat ya konten joget itu. Biar kita relevan. Cuman lah. Ya kita juga harus lihat ya, ini kita di edukasi pendidikan iya, gitu. Kan Kalau mungkin saya kita joget-joget terus ya kan. Waduh, ditendang ini lama-lama. Pendidikan joget jadi. Jadi dangdut akademi. Ya guys, dangdut akademi guys. Nggak mungkin dong ya. Oke, kalau sharing ya dari kan kalau ini dari segi sosmed vertikal lah hitungannya ya, dari konten-kontennya vertikal. Ya kalau saya sendiri di YouTube ya, mungkin dulu awal masuk di YouTube di handover dari Kak Caca itu sekitar 200-300an subscribers gitu ya. Ya ini memang kita YouTube masih belum gede-gede banget. 1000 aja belum. Oh, tapi udah bagus loh ya, belum setahun tapi kita udah mau 1000. Nah, luar biasa. Itu luar biasa, Bapak Jose. Ya, jadi ya kalau di sini ya, kok saya di sini mungkin banyak surveinya kok dari konten-konten horizontal itu yang penting kita bangun apa sih yang sekarang paling teman-teman Maxians butuhkan di masa sekarang gitu ya. Maksudnya kayak apa sih? Maxians ini butuhnya apa? Misalnya saya juga pernah review gadget, saya juga bisanya ada konten-konten. Dulu kita juga punya konten podcast yang namanya Mood On. Nah, Mood On itu juga beberapa konten yang
fun dan juga bahasnya itu seputar perkuliahan dan itu memang works gitu ya buat teman-teman Mesians di sini. Nah, karena di situ saya mempelajari audiensnya. Nah, makanya itu habis itu ada yang kayak kalau teman-teman bisa lihat di konten-konten YouTube misalnya kayak Maximize Your Life yang kayak ke kampus-kampus, ini buat memperkenalkan kampus-kampus juga. Terus juga mungkin ada konten-konten apa ya banyak lah kalian bisa share scroll di sini. Ini yang paling terbaru itu yang gadget review sama yang upskilling berbentuk podcast ini. Nah, kenapa sih kok gadget review kok masih akademi ibaratnya review gadget, tapi saya melihat kebutuhan teman-teman Nexians terutama ya para Gen Z ini kan mereka sangat interest banget namanya sama teknologi gitu kan. Nah, jadi makanya kenapa saya berusaha review gadget biar misalnya teman-teman Nexians ini memang punya interest ke teknologi maupun juga orang-orang awam gitu ya biar mereka bisa punya gambaran, oh kalau misalnya saya mau cari laptop ini ya, kalau saya mau cari gadget ini ya ini loh ada rekomendasi gitu ya, pokoknya seputar itulah. Nah, mungkin dari situ karena saya berusaha lebih relate ya tanda kutip ke audiens, dari situ mulai naik tuh YouTube-nya kayak gitu karena berapa tuh viewersnya ya, rame ya. Ya, kalau dari ya kayak dibandingkan konten lainnya kan, ya kan ya. Ya gitulah. Mungkin karena yang paling lama megang YouTube kan juga saya kan daripada yang sebelumnya. Jadi kan saya lebih banyak surveinya gitu ya sama teman-teman di sini. Kesimpulannya ya kalau kalian mau bikin konten viral ya mungkin untuk yang pertama adalah harus riset dulu ya, observasi strateginya ya, yang dulu seperti apa dibandingkan sama yang sekarang untuk menyusun strategi yang sekarang. Lalu untuk yang kedua kalian bisa tentukan ya audiensnya, tone bahasanya seperti apa betul. ya. Nah itu. Lalu yang ketiga ini kalian juga harus menunjukkan apa ya value ya, apa yang bakal ditunjukin di video lah atau di konten-konten kalian mau ngapain sih, atau mau fokus ke career development, tentang interview HR ya kayak contohnya sekarang yang di Maxi lagi banyak banget ya yang disukain sama orang-orang, ciri khasnya kan. Betul, kayak value-nya apa nih. Nah yang ketiga ini nanti baru deh kayak bisa mengikuti dari kalau kita udah nemu viewers yang banyak, like banyak, itu nanti bisa kita konversi ke banyak konten, entah ke penjualan atau ke apalah terserah. Itu bisa kalian jadikan sebagai kesempatan. Jadi jangan kayak ngejar viral-viralnya aja gitu. Betul ya, mungkin harus ini yang bermanfaat. Iya, gitu. pokoknya lebih fokusnya itu juga ke value. Jadi value dari kontennya kalian ini apa sih? Orang-orang itu bisa menangkap kebutuhannya apa Nah, gitu. Masalahnya itu apa gitu loh, dari audiens itu pengennya apa sih gitu loh. Masalahnya apa? Nah, itu bisa kita bantu melalui konten-konten kita seperti itu. Nanti kalau misalkan mereka sekali kebantu aja udah pasti langsung follow. Ya, betul. Langsung kayak menantikan konten-konten kita selanjutnya. Iya, saya kan kayak lihat gitu. wah ini support nih ya gitu sama kok relate ya saya sama ini langsung. Betul, kayak lebih baik bikin konten seperti itu daripada kayak kita sekali viral langsung dilupakan. Betul. Ya kan, itu nggak sih? Kayak betul. Orang kalau lihat viral kan kayak sekali, wih, mungkin kayak like gitu doang kan. Kayak yang sampai kayak ngefollow. Tapi kalau misalkan udah viral, ada manfaatnya, pasti mereka bakal kayak menantikan lagi gitu. Iya, menantikan lagi. Ya mungkin itu lebih ke cons-nya ya. Cons-nya kalau konten gampang viral, itu juga gampang buat hilang gitu ya. Jadi cepet instan naiknya juga instan turunnya gitu. Jadi yang penting itu adalah kita harus bikin fondasi dulu yang kuat. Jadi konten awalnya kayak gimana, mempelajari audiens dulu dan sebagainya kayak gitu. Makanya jadi content creator itu harus kalau bisa punya mindset aku harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Jangan viral-viral saja. Oke? Dan jangan jual saja. Iya.
Saya gini, Belajar kita sih. tuh kita tuh nggak apa-apa. Kita tuh memang ya misalnya kita di Maxi ya kita memang jualan ya kelas. Tapi kan kita juga teman-teman Nexian selain Jangan jual iya aja. selain kita jualin kelas, tapi kita juga jualin value gitu loh ke kalian. Kayak misalnya kita sharing kayak gini, kalian nonton video YouTube ini bayar nggak? Enggak kan? Nah, kalian nggak bayar. Nah, ini salah satu caranya. Nah, ini mungkin dari sini teman-teman bisa lihat bahwa Maxi Academy itu ngasih hal yang lebih banyak lagi, apalagi ke kalian masuk ke kelasnya kita. Nah, itu baru tuh. Jadi Nanti kalau masuknya dalam ke dunia leads-nya. bisnis mungkin ya nggak apa-apa ya kayak kalau mentingin jual-jual tapi jangan terlalu fokus di sana gitu loh. Betul. Karena Ya, hubungan sama hubungan dulu sama audiens. itu juga penting gitu. Nanti kalau urusan penjualan itu pasti ya sudah ada Nah, jalannya. Begitu. Betul. Ya, mungkin gitu aja sih. Gitu aja ya. Ya, buat di sesi kita kali ini. Nanti kalau teman-teman Maxians mau tanya-tanya apa, bisa langsung drop aja komen di bawah. Terus juga mungkin kalau yang berminat, kita juga punya konten kreator kelas ya. Oh iya, Anak-anak ya di betul. Maxi Academy. Ini Kalau bakal kalian lebih pengen nih ikutan bisa join. Nah, kita lebih spesifik lagi ke teman-teman yang mau jadi kreator dan sebagainya. Kita juga ada digital marketing kelas juga. Nah, nanti bisa langsung aja klik link di bawah dan kita Betul. langsung Kalian bisa ikutan diajari. ya. Nanti selama 2 bulan kalian bakal ikutan bootcamp. Setelah itu kalian bakal dapat bonus magang. bonus Begitu, magang, pasti Magang magang. ini. Dan magangnya digaji. Ya, jadi no gratis-gratis klub gitu Terima ya. gaji. Tidak terima kasih. Ya. Betul. Ya, mungkin itu Oke, aja. thank you Maxian. Jangan lupa follow ya sosmed kita di maxi.academy. Kita ada di TikTok, YouTube, ada di Instagram dan LinkedIn. Maxi Academy. Salam magang maksimal. Oke, bye.